Lo kalau mau hemat makan di konbini kurang tepat aja. Kurang tepat aja aneh gitu. Karena banyak makanan yang lebih murah dan proper. Tapi kalau tujuannya memang mau jajan di konbini ya nggak Nggak apa-apa. Gue pernah keliling mall Jepang, gue kayak liftnya tuh bener-bener yang kayak tersembunyi di entah di mana, lebih banyak eskalator sama tangga lagi-lagi. Iya. Emang jarang banget lift. Jadi ya itu buat teman-teman yang punya koper, iya. Lu berlangganan paket kalau nggak salah, lu beli sama bahkan bisa sama handphone ya gitu. Makanya di Jepang tuh lu pakai iPhone tuh bukan hal yang istimewa, itu kayak semua orang pakai Iya, semua iPhone. orang pakai iPhone di sana. Semua orang iPhone-an di sana. Justru gue yang merasa asing karena gue Android waktu itu kan, pakai Android itu malah susah dan lain-lain. Jadi ya Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu. Ya, kita sekarang kedatangan kembaran Andika Nugraha. siapa? Andiki Nugraha. Andiki. Ya, pada nggak kenal soalnya udah nggak Iya. Halo semuanya. Siapa namanya? Suaranya berubah dong, suaranya berubah. Halo semuanya. Kayak beda udah. Gua Andi. Tahu lu kalau tiba-tiba disapa sama dia jalan gitu lu kabur apa? Kabur. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan kan. Itu tadi kabur bukan jalan-jalan. Apaan sih? Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan, Portal punya info nih, Tal. Ada apa nih, Tal? Jadi tuh. Jadi Jadi apa nih? Gak usah ditanya. Udah balikin suara lu. Jadi tuh katanya Portal tahun depan mau ke Jepang. Nah, amin. Nah, biasanya kalau orang Amin. berkunjung ke suatu negara itu namanya apa? Turis. Turis. Iya. Nah, lu punya apa tuh, Tal? HP Akil. Bukan. Beritanya. She's not wrong. 10 turis 10 tourist mistake in Japan. Jadi kita mau ngebacain 10 hal yang menurut artikel ini adalah kesalahan turis waktu ke Jepang. Dan kebetulan Ocha lagi ngumpulin duit tahun depan mau ke Jepang. Kalau Portal dapat beasiswa katanya. Ya. Amin. Amin. Yang pertama, booking bullet train tickets too far in advance. Booking bullet train tiket. Shinkansen. Oh, Shinkansen. Too far in advance. Gue naik Shinkansen. Too waktu far itu. in advance. Oh, maksudnya sebelum berangkat Sebelum lu udah pesan keberangkatan. tiketnya. Kenapa? Ada penjelasannya nggak? Intinya kayak dia mikirnya itu beli tiketnya kayak beli tiket pesawat. Padahal biasa Padahal kan aja. Shinkansen kayak beli tiket lokal. Lu Kereta. itu belinya kapan? Gue belinya hari itu juga. Hari itu juga. Oh, berarti nggak usah mesen jauh-jauh hari ya? Lu jauh-jauh hari. Tapi gue nggak Aku tahu. nggak naik Shinkansen. Tapi gue nggak tahu bedanya apa. Ada beda harga atau enggak tuh gue nggak tahu. Iya, kalau ada beda harga ya wajar. Cuman kalau kayaknya nggak ada deh. Gak tahu. Gue sih nggak bisa confirm itu. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah Kok lu kira-kira. gak tahu sih kalau gue udah ke Jepang, no? Ya karena gue gak ngebandingin. Mana sih? tapi benar bahwa ini. Tapi ini artikel benar bahwa Shinkansen itu tuh menurut gue hampir nggak pernah penuh. Kayak beli aja. Gitu. Dan gak ada yang ngerekomendasikan juga buat beli jauh-jauh hari. Iya, Beli jauh-jauh hari nggak Nah, ada. mungkin tadi bener, mungkin orang nganggap itu kayak Shinkansen tuh kayak contohnya di Indonesia kayak dulu ya gue nggak tahu sekarang gitu. Tiket Jakarta Bandung kan suka nggak bisa tuh hari ini, pokoknya udah penuh. Ya, harus Iya. 2 minggu sebelumnya. Ya apalagi hari libur yang kayak Jumat Sabtu Minggu tuh udah, udah sulit tuh udah. Jadi ya kayak buat gue bener-bener sih bisa sih, karena gue nggak tahu ada keistimewaannya apa enggak. Lanjut nomor 2. Bringing too many Toiletries. Toiletries. Bahan-bahan ini ya apa? Bawa sabun. Oh, sabun, sampo gitu. iya, ini. Nah, ini kayaknya deh. Tapi gue nggak merasa rugi sih. Ya udah. Lu bawa apaan aja coba? You name it lah. semua sabun alamannya gue bawa sendiri. Tisu basah, Iya. sampo, Iya. face cleaner. Iya. Buset. Gue bawa sama sabun muka. Gue bawa sendiri semua. Di dalam botol kecil. Tapi harusnya di sana disediain apa gimana? Ada. Nah, Bisa beli kan? Kalau hotel bisa beli. Maksudnya di hotel disediain. Gue di Airbnb disediain. Gue kan in gitu kan, di in juga disediain. Dan ya lu ke konbini juga ada sih gitu loh. Sayang Konbini banget ada. kalau misalnya mungkin jadi bikin berat dan lain-lain. Jadi lebih baik beli di sana aja. Ya, Kalau gue. berarti turis kayak Dika tuh. Tapi kan punya gue ringkas segini doang. Ya, Dan tapi turis mending di sono gak sih? ya mending di sono. Kalau tanya gue sebagai turis, gue emang basicnya kayak gitu. Gue hampir gak pernah punya sanitary sendiri. Gue kayak
berharap di negara yang gue kunjungi ada. Tapi ya gue kebetulan belum ke negara-negara yang unik-unik ya, mungkin jadi kayak selalu beruntung aja selalu. Oh iya, bisa. iya, benar-benar. Bahkan keluar kota gitu kayak gue nih ke Bandung gitu kayak ya gue beli bawa baju aja sampo beli di. Oh kalau keluar kota kan produknya masih dikenali, jadi gue juga bahkan kadang nggak bawa kalau masih dalam kota. Bawa. Kadang kan gue bilang kadang. Gue bilang kadang. Betul. Eno aja lu gak bawa baju kan? Beli di sana Iya kan? betul. Jadi gue tuh kalau ke beberapa negara. Lu gak bawa apa-apa gak sih soalnya? Iya. Jadi kayak bawa HP. bawa tas, koper bawa tas bawa, cuman gak ada isinya. Jadi gue beli di sana. Jadi biar kalau kata ini apa, gue lupa tuh siapa namanya tuh di World of War Z, to survive travel light gitu. Lanjut, yang ketiga apa, Cak? Oh ini bawa koper gede Betul. Nah ini kemana-mana. ini di Jepang itu nggak selalu menyediakan tempat yang proper buat koper geser. Banyak banget tangga. Oh iya benar. Banyak banget tangga di stasiun, tangga di ini, tangga di kota, tangga masuk hotel. Tapi hotel kayaknya ada lift ya segala macam. Ada, tapi kalau Airbnb nggak semuanya ramah koper sih. Tapi ada beberapa tips ya kayak di transportasimu sebenarnya lu bisa nemuin tempat penyimpanan koper. tempat penyimpanan koper. Tapi bukan untuk koper gede. Betul. Oh ya ini juga nih. Banyak yang bilang ada tempat penyimpanan koper. Itu koper lu tuh ada limitnya, lu lihat dulu. Iya, jangan yang gede-gede. Kalau yang nggak masuk. koper lu udah kayak mau perang gitu, wah itu Nggak bakal masuk. dikasih. Terus ada tempat penyimpanan koper yang nggak perlu yang kayak tinggal masukin tempat. Jadi ada yang orang nungguin tuh, jadi tempat bener-bener tempat orang nungguin jasa ini, sama yang di pinggir-pinggir jalan tinggal pakai vending machine. Dua. Nah yang ketiga adalah di beberapa transportasi umum itu lu bisa nemu eskalator. Bukan eskalator, sorry lift. Iya. Lift. Cuman gue pernah keliling mall Jepang, gue kayak liftnya tuh bener-bener yang kayak tersembunyi di entah di mana, lebih banyak eskalator sama tangga lagi-lagi. Iya. Emang jarang banget lift. Jadi ya itu buat teman-teman yang punya koper. Yang gak usah bawa banyak-banyak. Gak usah bawa banyak-banyak sih. Dan lu kalau misalnya pindah-pindahan tuh, nah itu kan tadi gue bilang tuh dari Tokyo, Osaka lu bawa lagi Iya, tuh bener, koper. ribet tuh. Iya dan lain-lain. Itu berasa banget sih. Mending sekali jalan taruh terus jalan lagi gitu ya. Betul. Daripada bolak-balik gitu ya. Ya tapi kalau dibandingin sama Jakarta sih ya, kan kita mungkin di Jakarta gak bawa koper ya. Tapi ya menurut gue lebih accessible bawa koper di Tokyo daripada di Jakarta tetap. Setuju. Lanjut, yang keempat, tips and not calling the waiter. Maksudnya kayak ngasih tip. Tahu dan? Sama manggil waiter gitu kayak. Mesti Iya. mbak gitu kali. Woi, enggak. Mbak. Mas. Sumimasen gitu. Not calling the waiter tapi. Kan yang salahnya not calling the waiter. Oh berarti nggak ini. Harusnya calling the waiter. Harusnya Harusnya calling the manggil. waiter. Oh, Benar, kalau benar. kalau tips Kalau tip benar. iya, mereka nggak nerima tip Tapi kan. nggak semua. Oh nggak semua. Di Tokyo udah terbuka untuk tip, tapi kayak di tip box gitu. Gue pernah lihat sih. Tip box, jadi kayak lu Iya, mau ada tip ngetip, boxnya aja kan. jangan lu kasih ke ininya ke servernya atau langsung ke tip box. Kayak di sini juga banyak yang kayak gitu kan, kayak tip box dan Iya, lain-lain. Dan iya. Ini artikel kan Amerika banget yang bikin Iya, berarti. iya. Aku mau tip 20%. Ya gak terbiasa gitu. Kita di Indonesia mah Emang ngapain? jadi jarang sih kita emang ngasih tip di Indonesia, jadi cocok sih di Jepang emang gak ada tip-tipan. Kalau manggil mungkin di Amerika kan kayak enggak sih manggil waiters biasa aja kayak Biasa. Kita smasen Kan, gitu. tapi maksudnya kayak ada waiter yang gak perlu dipanggil gitu. Kayak lu pikir dia bakal nyamperin lu aja gitu. Mungkin ini maksudnya Tal. Jadi di sana itu ada yang gak ada waiter. Jadi lu mesti tap top sendiri. Oh. Jadi ada beberapa Bisa tempat jadi. tuh bener-bener gak ada waiter. Lu ya udah waiter lu ya tuh vending machine. Tapi tenang, kalau di Tokyo sih hampir semuanya bahasa Inggris sih. Bisa ada pilihan bahasa Inggrisnya lu. Tang tong pencet, tahu-tahu semasen ramen ready gitu segala macam, tinggal makan gitu. Jadi ya itu. Jadi lu manggil waiters karena ya gak ada waiters ya. Jadi lu mau teriak-teriak malah bingung gitu. Lanjut yang 5 apa, Cak? Bergantung sama ini wifi, public wifi. Gue gak pernah. Nggak tahu sih, gue nggak Gue pernah. gak pernah connect wifi. Mereka ada Gua tapi. roaming gue. Kayaknya bukan kultur, nggak tahu ya. Di Jepang nggak ada kayak ngasih tahu di sini ada wifi. Iya nggak pernah. Iya kan, kalau di sini kan ada ya Ini kan restoran, ada free wifi, toilet, macam-macam. makan, wifi gitu ya di sini. Iya, kalau di sana nggak ada. Nggak ada simbol wifi. Berarti gak ada orang yang kayak chilling di cafe buat nyari wifi gitu gak? Ada. Ada tapi mungkin nggak ada. Gak banyak. Enggak gitu sih. Gue nggak ngeliat orang nyari wifi di Jepang gitu loh, ngerti gak sih? Enggak, maksudnya kayak kan kalau orang biasa kayak bawa laptop terus ke cafe terus ada wifi gitu kan. Ya tapi mereka nggak nyari wifi. Mereka bener-bener kayak taruh laptopnya buat udah kerja aja. Oke. Kayak Berarti gua- mereka bawa internet sendiri gitu. Oh iya, jadi di Jepang itu gini nih, nggak ada pulsa.
Oke. Ya jadi internetan mereka tuh gak ada pulsa. Jadi di Jepang itu teman-teman, ya lu internetan mau ngapain aja terserah selama sebulan ya terus bayar subscription gitu. Jadi nggak ada kuota, nggak ada pulsa. Jadi ya udah internetan aja. Ya mungkin lebih kenceng ya. Kok dia kaget? Nggak tahu. Oh lu baru tahu ya? Baru tahu gue. Iya, kalau buat turis ada kuota. Kalau buat turis ada kuota lah. Tapi ya itu kalau buat, karena lu berlangganan paket kalau nggak salah. Lu beli bahkan bisa sama handphone ya. Itu makanya di Jepang tuh lu pakai iPhone tuh bukan hal yang istimewa. Itu kayak semua orang pakai Semua orang iPhone. pakai iPhone di sana. Semua orang iPhone-an di sana. Justru gue yang merasa asing karena gue Android waktu itu kan sendiri. pakai Android itu malah susah dan lain-lain. Jadi ya di Jepang ya itu jadi kayak mereka nggak nyari wifi karena internet mereka baik-baik saja dan nggak perlu nyari limitasi nge-bypass limitasi kuota mereka. Jadi aman-aman aja. Nggak relate di sini ya. Gak relate. Gak relate bro. Oke, wifi di sini mungkin populer di sana. Jepang kalau gua lihat ya biasanya tuh orang butuh ngecas di coffee shopnya kalau nggak salah. Itu mah umum lah. Iya, jadi butuh ngecas sesuatu sambil kerja di situ sambil beli kopinya dan Bukan lain. nyari wifi-nya ya? Gua pernah main ke sana nggak ada orang kayak semasen wifi passwordnya apa. Mungkin ada, cuman nggak dimintain karena udah internetku juga udah cukup gitu. Dan emang gua ngerasa sendiri internet di sana kenceng sih. Lanjut. Overpacking and overestimate your itinerary ini apa? Ini sama kayak yang tadi gak sih? Kalau gue lebih ke itinerary-nya dik. Jadi Itinerary. banyak orang tuh punya jadwal musik mau kesini, ini. kesini. Tips dari gue, gak tau ini lagi-lagi style ya. Gue suka get lost. Datang aja lah. Tapi Di Minecraft juga. Iya, jadi gini. Emang style-nya begitu bro. Gue kasih tau buat kalian ya. Koordinat rumah Jadi di gini. mana? Apa sih? Jepang itu menurut gue yang bikin paling beda adalah super safe. Ngerti gak? Super safe. Ada kalau lu ke Kabukicho mah itu baru tuh. Iya, kamu cuma kayak Pusat inti keanehan dan scam tuh banyak Kabukicho. Orang Jepangnya juga bilang Kabukicho is the worst gitu. Kan disebut juga Red District emang. Iya, nah kalau lu kayak jalan-jalan nyasar ke Jepang dan lain-lain, mereka tuh mungkin beda sama di sini ya. Kalau di sini kayak ada menu tapi nggak ada harga gitu kan. Kayak ntar tau ditembak harga lu berapa. 500.000 gitu. Iya, kalau di sini udah kelihatan. Tenang, Jepang. ada 100 yen, 500 yen langsung kelihatan. Dan kayak orang tuh kayak apa ya, rutin banget nulis kalau di Jepang tuh. Jadi menu tuh pasti ada semua. Lu scan pakai Google Foto sang itu yang translate kelihatan semua. Bukan berarti jangan ikutin itinerary ya. Gue juga hari pertama sampai hari ketiga ikutin itinerary, tapi kayak ada hari bebas gitu dan gue tuh malah jujur lebih bahagia di hari bebas kayak I want just jalan-jalan aja tertahu entah kemana makan ramen yang gak gue lihat dulu Google reviewnya, terus kayak nyobain belanja di sini, nyobain cemilan-cemilan itu menurut gue lebih menyenangkan. Apalagi mungkin buat perempuan ya, itu akan lebih merasa, ih kok gue aman gitu. Kayak Dari segi tempat lebih safe juga. safe banget. Kalau gue lihat safe banget karena bini gue waktu pernah itu nggak yang kayak takut apa gitu. Kalau di Kabukicho serem. Iyalah Kabukicho mah. Kabukicho lu bener-bener jadi di Jepang mereka tuh ya bener-bener mind your own business aja kegiatan. Iya. Di Kabukicho lu digodain pasti. Lu jalan sendirian nih nggak ada cowok lu Nggak ada digodain. rombongan. Excuse me miss, sumasen. Gitu. Tapi kalau lu kan bisa Kalau dipukul orangnya gimana? jangan. Jangan. Polisi juga Kita polisi. ada. Kita yang salah. Iya lo yang salah kalau cuman gini maksudnya lu nggak ada salah untuk ngedeketin orang di Jepang, cuman culture-nya mereka prefer nggak deketin orang kayak lu bukan siapa-siapa ngapain gue deketin gitu. Biasanya yang deketin lu itu either orang kayak jualan atau scammer, yang kedua cult udah. Dan ya overpacking tuh menurut gue juga harus dikurangin. Jadi di Jepang tuh banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati publik tanpa harus ribet. Contoh cuci baju. Iya, enak banget tuh. Jadi nggak usah tuh bawa baju kayak sampai 2 koper karena usah. kotor gitu. Cuci aja di sana. Kalau lu kayak gue kan 2 minggu tuh di sana ya lu cuci aja. Berapa sih 100 yen kan 10.000 berarti ya. Sekarang di Airbnb itu ada yang nyediain mesin cuci juga. Jadi ya di situ aja mesin cuci. Di tempat gue di gue ada mesin cucinya pakai pengering juga. Nah kecuali Anda datang pas winter. Itu emang mesti agak sedikit PR. karena kenapa dinginnya banget sampai ketusuk lu. Berarti lu nggak perlu bawa setrikaan, nggak perlu bawa. Siapa ya travel buat terus? Ada Ada aja. Bro, ada bro. Ada aja. Ada. aja. Culture Ada aja. ada orang kayak traveling keluar kota, terus dia bawa setrikaan, bawa Terus kan sabun. Kayaknya ada. Ada. enggak siap. Kayaknya ada. Ada for real. Karena For what? For why? nggak ada setrikaan di hotelnya misalnya kayak gitu. Tapi kan ada laundry. Ya, tapi ada yang kayak gitu. Pasti ada. Ada. Pasti ada. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ah. Nomor 7. Wah ini lu banget sih. Lu banget sih, No. Talking too loud. Too loud sih. Salah.
Bener. Benar. Di beberapa tempat. Nggak tahu lo. Kalau di kereta. Iya, apalagi lu. Di kereta nggak boleh. Dan gue sering banget denger bahasa gue tuh di kereta Jepang. Iya. Aduh. Bahasa gue tuh. Ngobrol tapi gue malu. Bahasa gue tuh. Gitu. Gue juga baru pertama kali ke Jepang langsung belajar kayak enggak gitu. Oh iya, jangan ngobrol. Bahasa gue tuh. Ya itu buat teman-teman, please di kereta ngobrol boleh, cuman jangan gitu. Tadi kita gitu ya, iya ya. Tapi kalau sering kayak gitu. Tapi nggak di sana, nggak di kereta juga. Ini iya. Nah kalau ditanya di tempat lain boleh ngomong kenceng nggak? Ya selama nggak teriak-teriak ya. Tapi volume orang Jepang sebenarnya tinggi. Apalagi cowok-cowok ya. Pas gue ke izakaya, berisik banget. Wah, izakaya berisik banget. Di tempatnya lah kalau teriak-teriak. Iya itu nggak apa-apa, teriak-teriak orang ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi nggak apa-apa. Di jalan boleh nggak? Nggak teriak. Lagi-lagi nggak apa-apa sih, tapi nggak teriak-teriak juga. Nggak teriak. Tapi kalau lagi-lagi kalau lu kabukicho. Kabukicho juga nggak ada yang. Kalau pas gue ada cewek-cewek bener-bener tiba-tiba kayak gitu. Terus tiba-tiba gue gak tahu mereka ngapain, tapi kayaknya mereka ngelakuin sebuah gimmick-gimmick pergaulan yang kayak kita kan ada kayak apa ya? Kalau zaman kita tuh telur, ulet kepomong, kupu-kupu, kasihan deh lo. Mungkin gitu versi sono. Cewek-ceweknya terus gituin ke temennya gitu. Kayak marah-marah gitu. Wah, kabukicho pokoknya tapi emang kabukicho tempat wajar lah kalau ada yang teriak. Kabukicho lumayan lah. Terus di tempat apa lagi ya? Ini di penginapan nggak boleh berisik. Iya. Penginapan tuh nggak boleh berisik. Ditegur kalau nggak. Ya, karena kenapa banyak penginapan di Jepang temboknya tipis. Bahkan nggak hanya penginapan, di residennya juga gitu. Di misalnya kayak di apartemen. Iya pernah lihat gue itu kayak orang parodiin gitu. Jadi kayak when you live in Japan gitu. Kayak lu ngejatuhin kunci. bersuara sedikit aja itu pasti udah kayak sumimasen. Parodi aja. Iya, tapi kayak gue tau pasti kayak pelan-pelan gitu ya. Bunyi tak sumimasen. Iya sumimasen gitu kayak nggak boleh berisik itu. Gitu. Betul itu betul. Jadi in general ya jangan ngobrol terlalu keras dan terlalu kencang dan lain-lain sih. Itu benar. Tahu tempatnya aja. Apa? Gak bisa nih gue tahu. Gak bisa apa? Kan Bisa ke izakaya aja kalau mau teriak-teriak. Izakaya bener. Enak kok ayam kapal. Oh iya. Ayam kapal. Lanjut. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor 8. Not preparing for the weather. Nah itu. Dika lu musim apa? Enggak lah. Gue pergantian musim. Oh pergantian musim. Di Jepang panas itu panas banget, dingin banget. Iya. Jadi ada Lebih musim. panas mana Jepang? Panasnya Jepang atau Jakarta? Panasnya Jepang Katanya. Katanya. Jadi gini, bayangin panasnya Jakarta tanpa polusi, tapi panas banget aja. Iya. Consider sih. Dan lembab juga. Iya. Tapi mereka menyediakan Pada pakai payung. Enggak. Pada payung. jalan aja. Payung mah buat hujan aja. Tapi kayaknya ada. Tapi mereka Tapi kan panas, bro. bagusnya di sana mereka menyediakan alat buat gak merasa kepanasannya. Kayak apa? Cooling spray. Iya. Jadi dia produknya tinggal lu spray ke badan lu gak kepanasan. Udah kayak merasa dikasih AC. Dan di beberapa tempat tuh kayak udah otomatis misal pas winter ada penghangatnya, pas panas ada pendinginnya gitu loh. Iya. Dan sebenarnya ya di Jepang itu gue sukanya malah musim saljunya gitu, tapi gue jadi kayak overpack, gue mesti bawa heat pack dan lain-lain segala macam. Jadi itu penting banget, lu mesti bawa baju-baju tebel tapi gue saranin banget kalian datangnya pas winter karena itu nggak bisa lu rasain di sini. Lebih dingin mana daripada Lembang? Sana lah. Tal minus 20 gue. Gue datang pas blizzard anjir. Blizzard. Ya, tau kan lu? itu ya. Itu yang apa ngeluarin. Overwatch. Lu mau itu kan? Untung gue duluan yang ngeluarin. Lanjut. Yang ke-9. Beli baju baru. Enggak sih. Enggak. Justru Uniqlo di sana lebih murah. Iya, Uniqlo di sana lebih murah dan banyak koleksi-koleksi yang nggak nyampe sini. Iya, ada lebih murah dari Uniqlo lagi GU. Ada juga yang thriftingnya murah. Apa? Dia nyaranin ini malah lebih bagusnya thrifting daripada. Oh iya betul. Baju baru. Jadi itu di Jepang ada namanya Shimo Kitazawa, itu tempat thrifting. Mungkin ada lagi yang baru ya atau lebih update. Tapi gue kan orangnya nggak thrifting. Bini gue yang thrifting kan, dia yang thrifting. Ya udah. Iya. Dia yang kesana. Tapi bener gue pernah lihat ini apa? Gue pernah lihat apa? Pelangnya satu baju 100 yen, 10.000. Iya beneran. Cuman jeleknya kita lagi winter. Jadi koleksinya koleksi winter. Iya koleksi. Lu bawa kayak kesini inilah. Gak kepake. Gak guna sih kata gue mah, sayang Yang banget. kemarin Dika beli celana 80.000 kan?
Iya ada tuh celana hijau 80 Lah paling murah beli apaan di situ? Paling murah itu celana hijau 80.000 itu. Anjir. Padahal bahannya masih bagus Bahannya banget. bagus banget itu, bahan anget. Oh sepatu sih kalau pada suka sepatu. Sepatu. Temen Kan gue gua- beli sepatu di Simo yang Oh iya lu beli sepatu. Anjir. Itu apa di temen gua yang anaknya sneaker-sneakeran banget. Baru pertama kali ke Jepang nggak mau pulang katanya. Masih mau nyari sepatu lagi. Iyalah, gue juga Iya, kalau di iya, sana iya. kayak nggak mau pulang deh, no. Iya pulang lah lu. tapi Bisa lu habis. tergantung brand yang mau lu kejar juga sih. Kan ada brand-brand yang gak ada di sini terus mau Ya. lu beli di sana, ya wajar aja kalau mau beli baru di sana. Lanjut. Lanjut, yang terakhir ada overspending at convenience stores. Bener banget. Bener banget. Ah nggak apa-apa tapi ya. Bener banget. Gini di karena Kayaknya lebih mending makan berat dibanding dimakan di... nah, ini Waca juga kemakan waktu itu isunya. Jadi ada isu, gua bukan isu sih lebih kepada Oh, ngarahnya ke opini situ. orang. Nggak salah, cuman kayaknya kurang tepat aja. Ada yang Betul. bilang kalau mau hemat makannya kombini. Kurang tepat. Kurang tepat karena gue bisa dapetin ramen 380 yen. Yang gue bisa Iya, yang kok. lebih murah daripada kombini. Onigirinya kombini 300 yen juga. Ada yang 300, ada yang 100 sih. Jadi bukan salah tapi lebih ke Kalau lu mau hemat makan di konbini kurang tepat aja. kurang tepat aja aneh gitu. Karena banyak makanan yang lebih murah dan proper. Tapi kalau tujuannya memang mau jajan di konbini ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Bukan kayak nggak boleh sama sekali ke kombini kan. Iya. Tapi lebih kalau hemat, Ya. bukan di kombini. Atau dia belum tahu yang namanya apa dik? Matsuya. Buka. Iya, ada Matsuya ya. Gak serius ya? Di Dika kalau di Jepang kayak gitu gak sih? Iya. Gak tapi beneran kan orang-orang yang nyaranin kombini tuh gak pernah tahu Matsuya kan gitu. Iya. Bro, elah Matsuya. Udah kita brand ambassador Matsuya pokoknya. Makanan paket lengkap, protein, sayur, karbo. Berapa Enak. duit? Gua 500 lengkap. 400 ada. Ada yang 400 ada 300. 400-in ada. Ada yang menu breakfast lebih murah lagi. Ya menu breakfast itu ke 400-500an Lebih murah lagi. Sosis 2, telur 1, daging, sayur, nasi, minum bisa refill 500. Dika dari tadi tuh pasif aja. Pas ngomong Matsuya langsung kayak... Yes, Matsuya. Iya, brand ambassador. Brand ambassador. Lu pada komen di bawah yang udah pernah ke Jepang pasti tahu maksud gua itu Matsuya itu sebagus apa. Yang paling kalau nggak Matsuya Sukiya lah. Ya, Sukiya. Yoshinoya. Kan ada Yoshinoya juga. Ada sih, cuman nggak semurah Matsuya sama Sukiya sih. Ya, nggak tahu preferensi. Kalau gua sama Dika sih Matsuya. Yes. Matsuya terbaik. Oh, Saizeriya juga murah. Saizeriya juga ya. Iya. Murah juga itu. Ngantrinya sih gua kadang-kadang tuh. Waktu itu rame banget gua. Gua nggak pernah dapet Lu ngantri? Nggak. Udah, habis? Habis? Abi. Yeay. Tips lu apa Dik buat yang mungkin baru pertama kali ke Jepang yang mungkin belum disebutin di situ? Satu tips itu Selain Matsuya. adalah datang lu langsung bikin suika. Oh ya, Kalau kata itu gua benar. mah. Suika Langsung itu bikin suika. apa Dik? Suika itu adalah imaninya Jepang. Jadi tapi gak sembarang iman, ini powerful banget. Bisa lu pakai buat kereta, bisa lu pakai buat di kombini, bisa lu pakai buat transaksi di tempat yang menyediakan buat scan kartu aja sih. Intinya bisa for all lah. Kan dulu kalau emang kehidupannya kereta kombini itu cukup banget Suika. Sangat-sangat enak gitu. Dan cepet ya, Dik. Nit gitu. Oh iya. Beres. Bahkan belum di login aja udah kedetek deh. Iya. Gak, gue beneran pernah lihat orang gak ngetap di bener jalan doang. Saking udah cepetnya. Kedetek dari kantong gitu kan. Dia kayaknya kedetek gitu gak ngerti gue. Kalau tips dari gua apa ya? Dari Tips lu dari apa, No? gua tadi udah ya Get Lost, terus Matsuya, kalau winter mungkin lu mesti cari teknologi heat tech. Oke, tips dari gua adalah Tokyo itu gede banget. Jadi mungkin Tokyo itu gue 2 minggu di Tokyo dan masih kurang. Kayak masih banyak tempat yang pengen gue kunjungi. Jadi abisin dulu ya Tokyo gitu. Sayang kalau misalnya tiba-tiba lu langsung pindah-pindah sih menurut gua secara waktu ya. Eno aja yang lapar mata doang gak cukup. Gimana gue yang lapar mata, makanan sama lapar mata Dan jajan. barang-barang. Gak cukup gue. Sayang banget sih. Jadi ya itu sih teman-teman kalau misalnya cuma bisa Tokyo doang no gimana? Ih malah bagus banyak banget men. Iya, banyak kebayang banget. aja. Oh satu lagi deh tips.
hati-hati sama Kabukicho, udah itu aja. Iya, lu Kabukicho foto di LED udah pulang. Kata gua mah. Sama atau enggak melihat yang dada-dada itu restoran dada kan Oh iya, yang di situ. Evangelion, dada-dada di situ. ada cosplay dada. Wah, keren dah pulang. Udah pulang. Jangan lama-lama. Iya. Don Quixote banyak kok nggak usah di situ. Begitu sih. Jadi kalian gimana? Masih semangat ke Jepang? Masih tahun depan. Kalau kata gue sih, kan tips and trick dari gue. Gue gak pernah ke Jepang. Apa? Bikin paspor dulu bro. Betul. Setuju. Paspor sama visa ya kalau mau Iya. ke Jepang. Para bisa. Oke, itu aja waktu dari Cemi Butuh hari ini. Makasih yang udah nonton dan jangan lupa klik tombol subscribe dan komen di bawah tips dan trik kalian yang udah ke Jepang atau kalian mau tanya tentang Jepang gimana, mungkin nanti kita akan jawabin di video-video berikutnya. Saya Eno Sashimi pamit undur diri. Portal ramen. Saya Ocha undur diri. Saya Dika Karage undur diri. Bukan Dika, Diki. Didi. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.